أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأقول وعلى الله توكلي halaman 10 nomor 7. Memelihara parah, yaitu menjauhi daripada perbuatan zina, karena zina itu termasuk maksiat yang paling dimurkai Allah dan berdosa besar. Lihatlah dalam pelajaran fikih ketika tentang hukuman orang yang berzina. Firman Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wasa'a sabila. Janganlah kamu mendekati pekerjaan zina, karena dia satu pekerjaan yang keji. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan apa wasa'a, dan sejelik-jelik sejahat-jahat jalan yang ditempuh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak dapat tiap-tiap orang menjauhi perbuatan zina itu kecuali dengan memelihara mata daripada memandang kepada yang diharamkan. Kalau kita dapat memejamkan mata daripada memandang yang diharamkan Allah, bisa terhindar daripada zina dan menjauhi pergaulan dengan perempuan yang bukan mahram. Maka anak-anak kita kadang mau pulangnya sama kawan juga. Kawan kadang mau pulang, lelaki sama lelaki, bibini sama bibini, campur aduk. Itu tidak bisa menghindar kalau sudah bergaul laki-laki dengan perempuan. Keluar di malam minggu, di malam yang ditunggu-tunggu, dudukkan di bawah pohon jambu, ada harapan. Ngalih menghindar itu payah. Maka itu supaya anak generasi kita tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, dibacakan inna anzalna sampai habis, tiupkan ke telinganya. Tapi yang baru lahir sudah tua apak den
Saya ditanya, "Camana Ustaz?" Katanya bisa ada dibacakan hakin abahnya. Abahnya ini agak liar banget Jawa ini. Setemangan berduitnya agak liar. Ya, orang berbini dua tuh dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Pertama, inya kiai, wajar ajanya berbini banyak, hendak mencari keturunan, hendak mendidik. Yang kedua, orang sugih, wajarnya berbini banyak, hendak nafkahi. Yang ketiga, orang bubungulan, sugih kata, kiai kata, bini banyak. Nah, jadi liar, laki ini liar. Boleh dah dibacakan do, tawakalan ya. Adang nyerat guring. Bacakan inna anzalna sampai habis. Atiup ke telinganya pelan-pelan, tawakal. Mudah-mudahan ya kalau sudah pandai bergaul bebas, banyak sedikitnya mesti rusak. Ngalih menghindar. Jangankan kita kucing saja, kalau sudah bergaul bebas rusak. Kami di rumah tuh ada kucing laki, lagi haloi dapat anakku dapat kucing haloi bawa bulik, diingon di rumah masih bila hendak naik ke meja bila ditagur ada jadi bila nyapa kami berduduknya pelupuk, bila nak bihira keluarnya pada kamar bagus masih. Sekalinya nak berbini keluar malam ada sing bulikan pagi nyar bulik, sekalinya buliknya rusak. Yang biasa kami berjongkong bertimbak, tamu dinding longkang timbaknya, dinding lawang timbaknya asli helm, kalau lantang timbaknya juga. Wajah meleset ini. Inilah akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Yang biasa berbulik, bapak berkencing berduduk, bertimbaknya. Maka kan bagian gak tapi ini seingut-ingut lo menimbak laluan dinding lah timbaknya. Apa salahnya kami bagus-bagus? Kenapa mau menimbak dinding lawang? Ini kalau lalu hang ininya, lalu tuh begitik bututnya, nah begitik kada lewas tuh. Kayak parfum Casablanca tuh. Sipos. Apa salahnya? Baiknya tadi di luar kami, dari luar masuk ke dalam bertimbak di luar, di dalam atau di luar lah kami. Pada sebelumnya kena itu. Makanya kalau anak sudah bergaul bebas, payah menghindar. Paling tidak mukadimahnya itu kan aku menghindar. Ya, dan menjauh apa? Dan memelihara apa tuh? Aku memelihara apa? Hati Abu juga nih. hati lah. Dan memelihara hati daripada memikirkan perbuatan yang keji itu. Allah sudah melihat, nanti turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah, dari mana datangnya handak? Dari mata turun ke hati. Nah, biasanya cinta tuh. Nah, sudah melihat, dipikirkan oleh hati. Dan memelihara perut daripada memakan barang yang haram atau subhat. Kalau barang yang haram kita jaga, jangan sampai kita memakan harta yang haram. Rugi kita hidup kada lama juga. Hidup ni sebentar kada lama. Dunia bakal kita tinggalkan. Kada kita meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Banyak orang yang ditinggalkan dunia. Orangnya hidup masih karena stroke. Tidak apa-apa, 4-5 tahun stroke di kasur bang. Berkuat gini dibuat. Duduk didudukakan, berebah direbahkan, makan disuapi. Orangnya hidup tapi dunia meninggalkan.
Mana kawan kita nang setiap pagi ngajak ngopi di warung Haji Mail mana? Mana kawan kita nang mengajak ngopi di warung Saleh? Ya tulakan kita tertinggal. Itu namanya dunia meninggalkan. Orang terus saya ngopi, awak kena tertinggal. Nah, dulu kita sering KWFC. Sekarang jangan KWFC, menuju WC aja tahun rundur dan orang di WFC, awak di WC, bagaimana mau diambil ada orang keluar. Dunia meninggalkan. Orang rame ke Jambian, awak di mana ada? Berdiam di rumah. Keluarga bakal kawinan di Peret Atong habis orang tulakan awak tinggal ruangan. Ada anak si kong nunggu itu gin gelisah. Orang nelipon taruh kakaknya aja pikai budik gantian kakak di rumah pulang aku natulak. Kayak ada sudi ya Allah menangis awak. Anak-anak kayak kata ketujuh lagi aku hidup di pulang kali orang. Anak-anak ini masih berdua mati aja malamnya pun menangis kita. Orang tulakan kali dibawa lagi membawa kali. Uyuh itu kayak bawa berdua mahambin manati bener sampai ke sana di mana mandap. Ternyata dunia meninggalkan kita, anak din meninggalkan, jarang di rumah. Maka kalau sudah kayak itu terus sensitif pulang, mudah tersinggung. Nelipon anak ada diangkat anak tersinggung. Jangan ada peduli lagi dengan aku patah hati deh, marah mati aja aku di sini. Pada anak bihira tapi takajel tahu sidin dikira anaknya melupakan pada kadek. Makanya katanya kita nih kalau sudah tuha 90 tahun ke atas itu bisa 99 penyakit nang bakal datang. Nang ke 100 ya mati, mendatang nang ke 100 mati ya lagi. Nang penyakit nang hampir semua karena penyakit sensitif, mudah tersinggung. Kadang-kadang minanto tuh mukul anaknya, ujian nang minanto, kamu jangan mengalihi kawitan, ya Allah, kada masih kawitannya sibuk tahu lapanat, kenapa berhambur, tersinggung nak. Di nyinggung aku nih, datang lelaki anu amat jago asal nak kau main norah pulang. Adingmu jangan main jamat di sini aja. Ada jago gandangan manino. Apa nak kau main norah pada di hati sakit. Datang amat tadinya amat bang anaknya. Ijom bininya. Ijom tu minanto. Sekali datang amat bubung-bubung pos presiden. Entah antar tulang kada diantar di jalan seorang. Itu penyakit mudah tersinggung. Belum lagi nang lain-lain. Maka itu dunia meninggalkan kita. Imakalanya kita yang meninggalkan dunia. Mananya seperti anak gubernur Jawa Tengah Rajut Berat. Gubernur Ridwan Kamil. Anaknya kesian. Masih kuliah. Anak ngambil S2. Anaknya baik pulang dong, gagah pulang, dapat juara tandingan Olimpik berenang kan. Nah, ini baik karena yatim, ramah orangnya walaupun anak orang hebat, tapi ramahnya orang biasa. Sekalinya malah tenggelam, meninggal dunia. Itu namanya inya ninggalkan orang masih membutuhkan, kawan-kawannya merindukan. Sudah uyuh 4 tahun stroke, begitu meninggal jadi alhamdulillah. Hati kali itu ada anak penguliran sedikit, memang menangisan naik tapi ya alhamdulillah aja nyaman, sudah umat lapas, sudah ini awak lapas, bahaya juga. Aduh hati kita nih. Ini kuliah menggantikan pampisnya panas deh. Kasihan ya mama merah. Hanya teraba dan alih mati. Caranya berbisik, ayo hama aja kami ikhlas saja padingan. Anak berangkat aja berdulu. Ada pang bilang, katanya ikhlasakan aja sidin. Para sidin hendak tolak berdulu, ikhlasakanlah, jangan menangis, ikhlasakan. Nah, pokoknya nak menangis tadi karena duit banyak habis deh. Aturannya banyak warisan, cuman mau obat itu banyak kan menangis sama kawan, tidak pernah apa-apa lagi.
Aduh, nasib kita sudah tuh hayar itu tuh. Sabar. Amun kade itu mati anom, kita meninggalkan dunia. Namun kita tuha, dunia ninggalkan. Ada kau bau makan kita lagi sudah tuha. Keparutan berhelus. Kalau makan, biasa kita makan 2 piring. Ini 2 piring 3 harinya habis. Sejumput makan. Hanya 2-3 suapan sama hiyak deh. Nggak ada tahan, makan banyak ada tahan. Kebanyakan minum parut sakit. Kebanyakan makan behinak nyasak. Kan dunia ninggalkan. Nah jadi dunia meninggalkan, lima kalanya kita yang meninggalkan dunia. Maka kenapa kita memakan nang haram? Nang ada jadi makan, nang ada gede habis. Ada payah baca cari nang diharamkan oleh Allah. Makanya kita berusaha menurang orang hebat tuh, inya duit nang dibelanjakan tuh, ini bisa bercakapnya dengar. Kalau itu haram, kalau nak makannya bercakap, ada jadi makan. Ya menggita, ya bercakap aja, antam terus. Nah, jadi kita nih paling tidak nang haram jadilah. Kamu nang subhat, umpak pakai aja kita. Banyak kayak gitu kita makan subhat. Nang penting kita zan, sangkaan halal tuh. Karena asalnya halal bang. Cuman kada tahu ini nih. Musim-musim ada nang randang babi aja. Bener tuh randang nang masakan Padang pulang tuh. Aduh. Nah, kita kan gegairan kalau gegairan dah makan randang. Karena ada randang babi dah. Nah, tapi dalam pakai kada usah gair mau hendak makan asalnya kan randang daging bang. Nang itu kan nyolapit benerai. Ya Nabi itu dikasih bubur dari kampung. Di kampung itu biasanya orang gula bubur khusus babi. Tapi Nabi kada bertanya, langsung dimakan. Karena Nabi sudah menduga orang ini mulahkan lagi Nabi tentu pang bukan khusus babi. Jadi asal bubur halal, pandang zahirnya maka halal lah. Jadi kita kalau hendak makan naik. Gair kita menukar daging impor, gair kita. Kalau campur-campurin tuh, karena musim bercampur bang. Nah tapi dalam fikih tetap boleh. Yang subhat itu halal. Kalau orang tasawuf, nang subhat itu ada maunya. Karena yang 4 macam inilah sebab yang menggerakkan nafsu kepada perbuatan zina. Kebanyakan makanan haram jadi nak berzina jadinya. Nah, kesimpulan bahagian kedua setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Jadi maksiat itu ada dosa ganal, ada dosa halus. Tapi orang tasawuf punya kadang mandang halus lagi, punya mandang ganal semuanyaan. Karena inya hidup di dunia ini nanti pikirkan mengabdi kepada Allah, menghambakan kepada Allah, maka dia mengharamkan dirinya sedetik pun kada boleh lupa dengan Allah di waktu jaga. Selalu napasnya keluar masuk hanya ingat Allah. Karena hidup di muka bumi ini hendak menghambakan diri kepada Allah. Katanya al-insan minat turab wa alat turab wa ilat turab. Kita manusia ini dijadikan dari tanah, kemudian hidup di atas tanah, kemudian kembali ke tanah. Tuh mau kada mau ndak. Kita ini dijadikan dari tanah, hidup berjalan di atas tanah. Dimana kita berjalan lagi, walaupun di rumah, tapi kan tihangnya sampai ke tanah. Kemana kita anak terabang yang mau pakai pesawat, iya kada ke tanah. Ya tapi kan ujungnya ke tanah juga udahnya kita. Jadi kada kawat, mau kada ke tanah, ya belewesan di angkasa sana. Ya mau tetamu orang kayangan, bending lah, kamu malampir terbang di atas, dalam kelep. Nah, tapi kan ke tanah larinya. Jadi kita nih hidup di permukaan tanah. Lalu apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Kemarin sudah disampaikan
tanah itu kada pernah dendamnya, selalu berbuat baik. Disakitikin kada apa-apanya, dijajak, dilincai, maka lama-lama kena melincai, bilang tenggelam nang tumit melincai kada sariknya. Tanah setiap hari diludahi orang, tanah setiap hari kena kencingi orang. Orang kami ke tanah walaupun hanya menginap di hotel yang tingkat 19. Kami di atas saya, tapi ke bawah juga aku kan melihat pipanya. Oh kesini pak peralonnya jakung ini. Nah, sampai ke tanah walaupun di atas tetap ke tanah gugurnya. Tanah setiap hari kena hirai orang, kadang sambil menduduk sawit sambil berhira. Tapi tanah walau dihirai cabai yang tumbuh, karena nang berhira itu tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik. Jadi terbihira keluar bibit cabai sepaket awan pupuk, napa kada suburnya. Ada berdendam tanah tuh. Makanya kita ini jangan memaksakan diri melakukan yang diharamkan, karena kita kada lama hidup. Jadi orang tasawuf tidak ada dosa kecilnya, dosa ganal semuanya. Yang berdosa besar ialah tiap-tiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan kisas, itu dosa ganal. Kisas artinya pembalasan dalam dunia ini, seperti membunuh, berzina, mencuri, minuman keras, atau barang yang dikutuk Tuhan. Orang yang memperbuatnya dikutuk, maka itu termasuk dosa besar. Karena kalau dia membunuh, nanti hukumannya berat. Dia berzina, nanti kalau dia sudah pernah kawin dirajam, kalau belum dicambuk, berat hukumannya. Berarti dosa besar tuh. Minuman keras suruh taubat, kada mau dibunuh. Ya, tapi itu kan hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kita kan tidak hukum Islam. Ya, tapi suruh taubat dulu. Ada sembahyang gininya. Suruh taubat dulu, mau ada mau bunuh. Ya, hukum Islam ini digawi ditongkal ini banyak amat kita bunuh. Ada panang ada sembahyang. Disuruh kada mau. Nah, suruh taubat kada mau. Kalau mamanya nyuruh sembahyang kada mau. Abahnya panggil sembahyang juga, pakai anaknya. Nah, jadi itu dosa ganal namanya, dosa ganal. Jika ia, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jika ia tidak bertaubat atas kesalahan itu. Tapi kalau kita bertaubat atas kesalahan tadi, maka dosa bisa diampuni. Kalau betul-betul kita bertaubat, betul-betul bertaubat. Kata Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari kesalahan dosanya itu sama dengan orang yang kada berdosa. Maka orang tua sudah bertaubat, tidak boleh lagi diungkit-ungkit masa lalunya. Kalau kita mengungkit masa lalunya, dikhawatirkan tidak mati kita kecuali melakukan yang pernah dilakukan di masa lalunya. Terus kita. Makanya az-zambu su'mun ala ghairi fa'ilihi. Kalau ada orang melakukan dosa, orang yang kada melakukan dapat sialnya. Sial kita dibuatnya, mau kita tahu orang itu bulah maksiat, sial kita. Hendak diceritakan berdosa, hendak dilihatakan hukum persekutu, hendak dicela tidak mati kecuali kita melakukan. Ngalih loh kok. Orang ini umpama di rumah kita setiap malam, ya datang orang ke situ, ya kayak berpacaran kayaknya, tapi ke depan kita melihat banget. Nah itu ngalih dah. Hendak disambat ke orang berdosa, riba hukumnya. Hendak ditagur kedua ini, apabila kita cela, awak kita melakukan juga. Sial jadinya, karena mencela tadi. Makanya kata Nabi, sialnya karena kepada kita. Amun orang melakukan dosa, orang ini melakukan kesalahan, kita kena sialnya. Kini kita nak nyambet haluan. Ini melakukan kesalahan, kita tahu. Kena lambat-lambat laun tersambat tuh. Apalagi kalau ada orang memuji, aduh katanya luar biasa. Aku kan nyangka katanya, dermawannya. Dia dermawan.
duit uang tuntannya, nah kan nyambat dah. Karena kita tahu, itulah maka menyambat, maka baik kita kada tahu. Dan jangan mencari tahu, sangka baik aja. Mungkin cari tahu, mau kada sabarin, tersambat. Anak nago kedua nih, panjang uang sesingot pada uang. Nah, awak kan yang mulai tumbuh sesingot, uang beban sesingot dan maka apabila ditaguk berkewujudan sesingotnya, uang behari bisa berkewujud sesinggot itu tahu. Panjang kamu manting ada sesinggot, bisa berkewujud. Aku perhatikan, biasanya tanda-tanda orang jagau sesingotnya berkewujud. Atau tanda jagau tuh di kampung kami alam. Dewa nih kita nagur, kita nak mencela. Ini katanya agen orang tuha aja, tapi kadang berikan contoh yang baik, tunggu nanti kalau kita tuha kayaknya juga ngalih loh kok, ngalih. Makanya kita jangan berharap, jangan tahu orang berulah dosa tuh, dan jangan dicari tahu karena sial awak. Dan yang menjadikan dosa kecil ialah mengerjakan larangan Allah yang inting. Ada berat yang dilarang dikerjakannya, inting aja, yang dapat dihilangkan dengan adanya mengerjakan amal kebaikan. Seperti melihat perempuan dengan sengaja. Tadi kan di jalan ada anak orang bungas TITH, nah, bisa tuh diganti dengan apa, perbuatan baik. Tadi kata kami TITH bibini bungas, kena boleh ITH Quran, baca Quran, atau buka kitab, membaca kitab, menghilangkan dosa mata tadi. Tadi kena aku dapat dosa mata tadi, acara haflah akhir sana di Gemuruh sana. Cuman kebanyakan penampilan, Madang Gubernur terlambat datang, jam 12 lewat berapa baru datang. Saya ceramahnya jam 10 kurang, jam 10 setengah hampir. Mahadang, lawas Mahadang. Kalau bupati terdulu pada uluan datangnya. Yang gubernur yang lambat sidin mungkin karena menduga sejauh itu. Jadi banyak penampilan, katalah 9 macam penampilan. Tari-tarian, nyanyi lagu Jambi ada juga. Kemudian tari-tari nang apa, nang kayu bersilat-silat, bibini lelaki, TITH aku juga. Ya begitu TITH, di depan gue bang. Nah di TITH saya sayang juga. Ulah dosa, jadinya TITH anak orang itu tadi. Karena bibini lelaki situ. Hanya kan, nah apa tuh, rekan-rekan kan berselawatan. Tapi kan di depan anaknya, dipintas. TITH aku kayak apa di TITH. Menawak di depan duduknya. Jadi itu dosa mata namanya. Itu dosa kecil. Bawa baca Al-Quran, bulik atau melihat kitab. Nah, menghilangkan dosa kecil. Jadi bisa dengan beramal, dosa kecil itu bisa hilang. Bisa hilang. Tapi kita kadang menghendaki dosa kecil tuh. Teman kadang kau menghindar apa kita. Menyelalu di depan kita kan kita mengangkat tai, TITH, amon TITH aja itu dimaaf. Tapi mau ulang tuh nang bola halnya. Nah kayak melihat juga kayak apa caranya membawa lagu tuh. TITH juga. Ginconya abang TITH. TITH mata aku pinandu aja kok masih. Awas saja masih mau ada awas ya. Itu namanya dosa kecil. Walau memandang perempuan dengan sengaja. Apalagi di pesawat pramugari memperagakan Pak. Nah, makin lagi TITH ini memperagakan Bang kayak apa, Lampung tuh kayak apa, oksigen kayak apa, media kita kayaknya. Nah, macam mana tuh TITH itu? Nah, bawa baca Al-Quran atau bawa bertasbih, bawa berzikir. Mudah-mudahan dosa tadi diampuni Allah. Firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Artinya sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapus segala kejahatan dosa, tapi dosa halus. Amun dosa ganal menghendaki bertaubat sungguh-sungguh. Dosa halus bisa terhapus sendiri dengan sembahyang apa begitu kan ada tuh. Kalau kita melakukan ini, melakukan itu, maka dosa diampuni Allah.
sama dengan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosanya diampuni Allah. Itu bisa kecil tadi, bisa kenal menghadapi taubat. Bahagian ketiga, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahli taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.